Selamat siang, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Wah, nggak ada suaranya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Senang bisa kembali bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan di Common Church. Dan izinkan saya menyapa buat mungkin ada saudara yang pertama kali beribadah bersama kami tempat ini. Welcome to Common Church. Dan di Common Church kita percaya bahwa di dalam Kristus kita diterima apa adanya, tapi dalam Kristus kita tidak dibiarkan apa adanya. Amen. So buat para first timer sepulang ibadah ini ada free coffee, free latte atau free coklat yang bisa kalian nikmati untuk kita bisa saling berkenalan lebih lagi. Puji nama Tuhan. Nah, siang hari ini kita akan break dari seri Kitab Yakobus karena ada kakak saya, rekan rohani saya, mentor rohani saya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. 10 tahun yang lalu saya ingat saya masuk ke gerejanya beliau yang baru merintis pada waktu di Jakarta. Dan waktu masuk ini, wah ini nih, kalau waktu itu gak kepikiran saya merintis gereja, tapi kalau saya punya gereja, I wish inilah vibe-nya, inilah segala-galanya yang saya inginkan dari sebuah gereja. So tanpa tahu bahwa 10 tahun kemudian, wah saya mengundang beliau untuk dapat berkhotbah membagikan kabar Injil di Gereja Common Church di Kota Malang. So please welcome buat hamba Tuhannya, kakak rohani saya, yaitu Pastor Raymond Fernando dari GBD Pilar in Christ Jakarta. Shalom semuanya, selamat pagi Common Church. Sehat semua? Happy Valentine's Day. Katakan kiri kananmu Happy Valentine's Day. Okay. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua senang hari ini, amin ya. Saya senang sekali bisa ketemu dengan saudara semua. Apalagi ketemu dengan gembala saudara, Pastor Sam. 10 tahun yang lalu datang ke gereja ya. Kemudian 2 atau 3 kali, kemudian di Kalimantan, dan tahun lalu tiba-tiba undang, saya bilang, oh di Kalimantan, saya pikir di Kalimantan, ternyata kok di Malang ya, kok di Malang gitu kan. Tapi segala sesuatu kita melihat rancangan Tuhan yang begitu baik, amin. Dan hari ini terima kasih pastinya buat Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan saya bisa bagikan isi hati Tuhan buat saudara semua di gereja ini. Tidak kenal maka tidak sayang, lebih baik kenalan dulu ya. Tidak kenal dulu, oke. Ini bisa dipakai langsung ya. Oke, alright. Ini saya dan istri saya. Papa saya orang Jawa Timur, tepatnya orang Blitar. Mama saya orang Manado. Istri saya Arek Malang ya. Lahir dan besar di Malang. Jangan-jangan ada yang satu angkatan sekolah SMA di sini dan kuliah di sini. Atau ada yang pernah pergi treatment ke salon mama saya di jalan. Jadi nama istri saya Cindy Olivia. Jadi kami menikah tahun 2009. Dan waktu itu usia saya 37 tahun, Cindy 31 tahun. Kami nggak kepikir bakal menikah waktu itu karena saya udah dalam posisi saya happy banget being single. Ya. Dan udah nggak pernah berdoa untuk pasangan hidup. Tiba-tiba Tuhan mempertemukan kami berdua dan akhirnya tanpa tunggu lebih lama lagi dalam 9 bulan proses kami ketemu, kenalan, pacaran, tunangan dan menikah. Jadi 2009 kami menikah dan kami nggak pernah punya bayangan juga akan jadi gembala. Ya satu hal yang paling saya takut, yang saya selalu kabur dari panggilan Tuhan untuk jadi gembala. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil, ya dengan segala macam cara dia tarik kepada panggilan tersebut. Dan 2012 saya pindah sebenarnya saya di Sidoarjo melayani, membantu pelayanan gembala saya. Saya pindah ke Jakarta dan saya pikir Jakarta saya udah nggak mau terlibat lagi dengan dunia persilatan dan saya bangun bisnis dengan sepupu saya. Tapi di waktu pelarian tersebut lah akhirnya 2015 dengan langkah iman saya dan istri saya start gereja kami namanya Pillars in Christ ya, PIC. Jadi kalau saudara pengen tahu lebih banyak tentang PIC saudara bisa lihat di website kami ya, www.pillarsinchrist.org dan bisa kenalan lebih lagi. Nah, gereja kami rata-rata 98% kebanyakan anak muda dan young adult. Jadi yang usianya 50 tahun ke atas bisa dihitung dengan 2 tangan ini ya. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol dengan Sam, kira-kira gimana lika-liku ya jadi gembala 10 tahun dengan
menggembalakan banyak anak-anak di Gen milenial dan Gen Z. Dan benar-benar seperti roller coaster. Tapi puji Tuhan, 11 tahun ini 11 tahun. Dan Tuhan benar-benar memberikan kepada saya dan istri saya suatu kelegaan. Kami bisa menikmati, karena saya bukan people person banget. That's why waktu itu saya pikir saya nggak mungkin jadi gembala. Saya orangnya cukup galak, saya latar belakang di entertainment industry, saya jadi event organizer. Jadi kebanyakan kalau ngomong suka nggak pakai hati. Tapi kalau jadi gembala kan harus pakai hati ya gitu kan. Jadi harus belajar. Jadi selama proses 11 tahun saya juga belajar untuk lebih sabar, lebih mengerti, lebih tahu bagaimana harus approach orang dan lain-lain sebagainya. Jadi kemarin senang sekali pas ketemu langsung bicara berdua, dan saya yakin dan percaya lewat gembala saudara tempat ini, saudara akan dibawa jadi orang Kristen yang bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan dan bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Karena itu tujuan kita. Tujuan kita jadi orang Kristen bukan cuma sekedar masuk surga, tapi keserupaan dengan Kristus. Dan itu dalam sebuah proses. Nah, kalau saudara suka dengar lagu-lagu praise and worship, kebetulan karena sekitar 30-40% jemaat kami ada di dunia yang dulu saya geluti, kebanyakan musician, penyanyi yang dulunya mereka besar di daerah, pas pindah Jakarta pengen pelayanan ditolak banyak oleh orang gereja. Karena dianggap gak layak, kurang kudus, karena nyanyinya di bar, di kafe, dan segala macam. Tapi akhirnya mereka semua dikumpulkan, mereka benar-benar diterima, sama kayak gini ya, menerima apa adanya, diterima apa adanya, tidak dibiarkan menjadi apa adanya. Ya. So ini adalah bagian mungkin daripada tagline saudara. Kalau kami Living Impactful Life, nama grup Preservation Intimately Known. So, saudara bisa lihat semua digital platform dan semoga bisa memberkati saudara semua hari ini. Oke, perkenalannya sampai di situ aja. Dan hari ini saya ngulik sedikit khotbah-khotbah Pastor Sam di bulan-bulan ini dan di bulan-bulan sebelumnya. Dan saya rasa khotbah yang akan saya bawakan hari ini masih ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Sam sebelumnya. Dan saya beri judul adalah Covenant Over Craving, atau perjanjian di atas keinginan. Ya, perjanjian di atas keinginan. Nah, judul khotbah hari ini saya ambil dari salah satu khotbahnya Yesus di atas bukit. Kalau saudara ingat di Matius 5, setelah rangkaian khotbah Beatitudes tentang sabda bahagia, kemudian ada topik-topik khotbah Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Konteksnya pada waktu itu adalah banyak orang Israel di dalam penjajahan bangsa Romawi, mereka sedang dalam suatu kebutuhan untuk menemukan dan mencari Mesias. Dan mereka berharap Yesus memberikan satu kabar yang membangkitkan aspirasi mereka untuk melawan atau untuk bangkit dari penjajahan bangsa Romawi. Dan mulai dari sabda bahagia kita bisa melihat dan belajar bahwa ternyata apa yang mereka harapkan tidak seperti apa yang mereka dengar. Apa yang Yesus ajarkan benar-benar melewati daripada apa yang mereka harapkan. Bahkan nilai-nilai yang Yesus ajarkan kepada mereka itu jauh daripada apa yang mereka bayangkan. Mereka berpikir adalah kalau untuk menjadi pemenang harus kuat, harus melawan, tapi Yesus katakan kasihilah musuhmu. Ya. Jadi sesuatu yang sama sekali benar-benar di luar pikiran dan jangkauan orang-orang pada saat itu. Nah, ada satu bagian setelah Beatitudes, itu ada satu khotbah Yesus tentang lust and divorce. Ya. Lust and divorce. Tapi hari ini saya ingin bagikan kepada saudara semua bahwa waktu Yesus mengajarkan hal ini, Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang sifatnya cuma aplikasi praktikal lahiriah begitu aja. Tapi ada satu pesan yang lebih tinggi nilainya daripada apa yang disampaikan pada waktu itu. Di balik pesan yang disampaikan Yesus pada waktu itu. Nah, hari ini kita masuk ke bulan Februari, banyak orang bilang ini adalah bulan cinta, ya, the month of love, ya, the month of love. Tapi hari ini tema atau topik Covenant Over Craving bukanlah sebuah sekedar seruan untuk menjaga moralitas, ya. Tetapi ini adalah sebuah undangan untuk kita semua mengalami yang namanya pembebasan.
semua kita mengalami yang namanya pemulihan di area yang sangat spesifik. Di area yang sering menjadi tempat kehancuran dan luka terdalam seorang manusia. Ya. Berapa banyak pernah dengar akhir-akhir ini ya, viral Aurelie Mormans gitu ya, tiba-tiba bikin buku Broken Strings, bagaimana dia mengalami pelecehan pada waktu dia masih di bawah umur. Dan kalau kita lihat, sedikit sekali orang yang berani mengakui hal-hal seperti ini. Ya, rentan atau vulnerability terhadap apa yang mereka alami dalam hidup mereka. Dan kita lihat bahwa di area ini, seseorang itu bisa mengalami luka yang sangat dalam. Ya, bahkan kalau dibiarkan itu membawa kepada sebuah kehancuran. Nah hari ini sebagai seorang murid Yesus, kita semua dipanggil untuk menghidupi yang namanya kemurnian yang lahir dari hati yang telah dimeteraikan oleh kasih karunia. Dan kita diharapkan untuk membangun namanya kesetiaan. Katakan sama saya, kesetiaan. Kesetiaan yang mencerminkan kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Buat saudara tahu bahwa Yesus itu menganalogikan, merepresentasikan bahwa dirinya adalah mempelai pria dan kita gereja adalah mempelai wanita. Berapa banyak yang di tempat ini saat ini sudah menikah boleh angkat tangan? Yang sudah menikah boleh angkat tangan? Tinggi, oke. Yang masih single boleh angkat tangan? Oke, ya. Hari ini semua firman Tuhan buat saudara yang menikah dan saudara yang buat single, ya. Dan hari ini kita belajar karena kita tahu bahwa pernikahan adalah institusi yang Tuhan buat sendiri, sebuah inisiasi yang Tuhan buat sendiri. Bukan suatu institusi yang dibuat karena manusia jatuh dalam dosa. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan membangun namanya institusi pernikahan. Makanya Yesus pun menggambarkan dirinya sebagai mempelai pria dan kita semua adalah mempelai wanitanya. Jadi tentang hubungan ini perlu kita melihat dalam sebuah POV yang lebih jauh, lebih dalam. Jadi bukan cuma sekedar hal-hal yang lahiriah saja. Nah, hari ini Yesus akan mengajak kita untuk menyelami area yang paling intim dan personal. Sebuah kemurnian secara seksual dan kesetiaan pernikahan. Dan pengajarannya Yesus itu melampaui sekedar larangan perzinahan secara fisik. Tapi hari ini Yesus ingin menyingkapkan kepada kita semua akar dosa, yaitu hawa nafsu yang ada di dalam hati. Ya. Dan kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang Yesus akan bahas di topik-topik selanjutnya. Tapi kenapa ini penting sekali sebagai awal dan fondasi? Karena sekali lagi, Yesus ingin kita sebagai mempelai wanitanya, gerejanya, kita benar-benar bisa hidup kudus, setia, dan menjaga covenant yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. So hari ini PIC, Common Church, udah kebiasaan ya, Common Church ya, mau gak kita belajar sama-sama ya? Oke, dan sebuah ayat dari Matius 5, mungkin buat saudara, waduh ini kenapa nih pembicara tamu langsung ngomong pertama kali ya, jangan berzina gitu kan. Tapi kita mau belajar dewasa semua di sini, nggak melihat hal ini sebagai hal yang lahiriah saja. So firman Tuhan katakan gini, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. So hari ini saya ingin tanya kepada saudara semua, apa yang saudara pikirkan pada saat mendengar kata kemurnian dan kesetiaan? Pertanyaan-pertanyaan apa atau respon apakah yang muncul seringkali dalam hati dan pikiran kita kalau kita diperhadapkan dengan kata ini, kemurnian dan kesetiaan? Ya. Nah seringkali waktu kita mendengarkan dua kata ini, pikiran kita langsung tertuju kepada deretan yang namanya peraturan. Ya. Untuk menjadi murni dan untuk menjadi setia berarti gak boleh begini, gak boleh begitu. Jangan begini, jangan begitu. Harus begini, harus begitu. Ya. Ada deretan peraturan-peraturan begitu banyak pada waktu kita mendengar kata kemurnian dan kesetiaan. Tanpa kita sadar, kita terjebak dalam yang namanya moralisme yang hanya memoles tampak luar
namun membiarkan bagian dalam hidup kita yang paling inti itu tetap busuk. Ya. Tanpa sadar, kalau kita bicara soal kemurnian, kesetiaan, banyak gereja terjebak dengan hal ini. Yang saya dapatkan dari jemaat-jemaat yang mereka bekerja di dunia entertainment, mereka kepengen banget pelayanan. Karena mereka belajar nyanyi di gereja waktu di daerah. Belajar musik di gereja. Jadi pemain musik dan penyanyi profesional di Jakarta, pengen pelayanan, ditolak sama gereja. Kenapa? Karena dianggap apa? Nggak layak. Untuk melayani, kamu harus doa puasa 3 hari. Setiap hari kami harus datang doa di gereja, ya 2 jam, kalau nggak boleh melayani. Ya. Atau hal-hal yang sangat lahiriah. Kalau di depan, hidup seperti hitam dan putih aja. Nggak boleh ada warna. Ya. Pakai baju harus formal. Kalau enggak, tidak layak. Tidak setia. Terlalu banyak. By the way, Tuhan kasih perintah 10. Gereja bikin perintahnya jadi 1000. Jadi begitu banyak. Sehingga kita jadi orang Kristen kayaknya, kalau dengar kata kemurnian dan kesetiaan, kita langsung takut. Kita langsung kayak, waduh nggak bisa. Ya memang kita nggak bisa. Tetapi kita terjebak akhirnya dengan moralitas. Kita sibuk memoles tampak luar. Tapi kita nggak sadar bagian dalam kita biarkan tetap busuk. Nah, dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus membawa kita jauh lebih dalam. Dan dalam konteks budaya pada zaman Yesus, hukum jangan berzina itu benar-benar dipahami terutama sebagai larangan tindakan fisik saja. Ya. Namun Yesus kembali menunjuk pada yang namanya, hari ini kita semua melihat yang namanya kondisi hati. Katakan sama saya, kondisi hati. Kenapa? Hati ini adalah sumber daripada tindakan kita. Dengan mengatakan bahwa nafsu dalam hati sudah merupakan perzinahan, Yesus bukan sedang memberatkan suatu beban moral lagi, tapi sebenarnya sedang menyingkapkan yang namanya standar kekudusan Allah yang sejati. Dan juga menunjukkan kepada kita semua suatu ketidakmampuan mutlak dari kita untuk mencapainya dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Yesus gak bikin perintah ini jadi tambah berat, tapi dia sedang menunjukkan suatu standar kekudusan ilahi. Dan menyadarkan kita semua bahwa kita gak bisa murni dan setia hanya dengan memoles bagian luar kita. Ya. Dengan datang ke gereja setiap hari, dengan berdoa 24 jam sehari, belum tentu. Kenapa? Kondisi hati kita yang menentukan tindakan-tindakan kita. Dan berapa banyak kita mengerti bahwa gak ada dari kita semua hari ini yang kebal dengan yang namanya dosa. Dari kita semua yang berdiri di tempat depan ini sampai saudara semua, gak ada yang bisa bilang saya lebih kudus, saya lebih suci, saya lebih murni, saya lebih setia, saya lebih tidak berdosa. Gak ada. Kita semua gak ada yang kebal dengan yang namanya godaan. Tidak ada yang namanya kebal dengan yang namanya dosa. Berapa banyak kita melihat banyak pendeta, hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang kita lihat. Ya, wah kayaknya murni, setia, kudus. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan satu berita bagaimana mereka jatuh di dalam godaan ini. Kenapa? Karena kita seringkali sebagai orang Kristen terjebak dengan apa? Memoles bagian depan kita dan tidak tidak sadar bagian dalam kita menjadi busuk. Nah hari ini saudara, dengan judul Covenant Over Craving, perjanjian di atas keinginan bukanlah sebuah beban baru. Saya ingin saudara melihat ini bukanlah sebuah beban baru buat kita. Tapi hari ini mari sama-sama buka pikiran saudara sebelum mendengarkan lebih lanjut khotbah ini. Terimalah ini sebagai sebuah undangan pembebasan. Sebuah undangan pemulihan. Ini adalah sebuah undangan dari Yesus untuk keluar dari perbudakan nafsu yang dangkal menuju kedalaman kasih yang sejati. Yesus tidak sedang mencari kepatuhan lahiriah. Ia sedang mengejar hati saya dan saudara. Dia nggak peduli, makanya Yesus zaman dulu pun kelihatan sama seperti orang-orang kebanyakan. Dia nggak kelihatan lebih kudus seperti orang-orang Farisi. Tahukah saudara? Bahkan untuk tentara Romawi tahu yang mana yang namanya Yesus. Perlu ciuman seorang pengkhianat yang namanya Yudas Iskariot. Untuk orang Romawi tanya, kamu cium yang namanya Yesus? Biar kita tahu yang mana dia. Kenapa? Tampak sama. Yesus nggak perlu dengan kepatuhan lahiriah kita. Tapi ia sedang mengejar hati saya dan saudara. Dan ini membuka jalan untuk memahami kebutuhan kita akan seorang juru selamat.
yang dapat memberikan hati yang baru buat kita semua. Berapa banyak saudara ingin menerima undangan pembebasan ini? Ingin punya hati yang baru setiap hari. So mari sama-sama kita mengerjakan apa yang firman Tuhan ingin kita lakukan. Pertama, yang kita harus lakukan, melihat kondisi hati. Kita harus belajar melihat kondisi hati ini. Karena dari tindakan ini keluar daripada kondisi hati kita. Saya nggak akan bahas semua ayat di ayat 20 Matius 5, tapi di bagian ayat 28 tadi dikatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, Yesus saat ini sedang melakukan pembedahan jantung, pembedahan jantung rohani kita. Nah, bagi dunia, saudara dianggap tidak setia, saudara dianggap murni, saudara dianggap suami yang baik, istri yang baik, pemuda dan pemudi yang baik, kalau kita tidak membiarkan tubuh kita dicemarkan. Sebagai rumah tangga, saudara dianggap setia selama tidak ada orang lain yang tidur dengan Anda. Namun bagi Yesus, perzinahan bukan dimulai di ruang tidur saudara, melainkan di imajinasi kita. Kenapa? Karena masalah perilaku atau masalah luar selalu berakar pada kondisi hati di dalam kita. Nah, saudara bayangkan gambar ini ya, ini bendungan. Saya pikir ini bendungan saya dapat, bendungan di Indonesia, ternyata enggak, ini bendungan di UK. Dan ternyata bangunan di UK pun enggak sempurna seperti bayangan-bayangan kita. Nah, kalau saudara lihat bendungan yang besar kayak gini, yang menahan jutaan galon air, secara kasat mata, ya, kalau ada retakan rambut atau retakan dinding gitu, kita nggak bisa lihat karena begitu besar bangunan tersebut. Ya, saya zoom yang bagian retakan rambut. Kalau kita zoom baru kita bisa lihat. Nah, secara kasat mata dinding bendungan itu tampak kokoh dan gagah. Namun tahukah saudara bahwa jauh di dalam struktur betonnya mulai muncul retakan-retakan rambut yang tidak terlihat dari kejauhan. Nah, retakan itu muncul karena tekanan air yang terus-menerus dan material yang mulai keropos. Dunia mungkin akan heboh, mungkin akan panik hanya pada saat bendungan itu akhirnya jebol dan terjadi banjir bandang. Betul? Beritanya keluar baru itu. Tetapi bagi seorang insinyur, bencana ini sebenarnya dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Di saat apa? Ada retakan rambut di dinding yang dibiarkan. Dibiarkan begitu saja. Demikian juga yang namanya dosa. Demikian juga yang namanya perzinahan. Kejatuhan moral bukanlah sebuah kecelakaan tiba-tiba. Sama dosa itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi begitu aja. Itu adalah hasil akhir dari retakan-retakan kecil di dalam hati kita yang kita biarkan. Satu pandangan yang dibiarkan menetap. Dari mata turun ke hati. Imajinasi yang salah. Satu fantasi yang terus dipelihara. Dan ada satu rasa tidak puas yang tidak pernah dibawa ke Tuhan. Tapi dibawa ke tempat pemuasan yang lain. Hari ini, Yesus ingin kita memperbaiki retakan di hati kita. Sebelum apa? Sebelum hidup kita hancur oleh banjir dosa. Gak ada satupun dari kita yang kebal. Di setiap kita punya mata, kita punya telinga, ya, kita punya perasaan. Tuhan kasih itu semua. Tapi tanpa sadar kita membuka sebuah jendela. Dan kalau kita biarkan itu menetap, pada saat banjir dosa itu datang, gak cuma kita yang kaget, orang lain juga kaget. Ya. Kenapa? Karena dosa adalah masalah hati. Jerry Bridges dalam bukunya The Pursuit of Holiness, dia katakan kekudusan bukan soal tidak adanya godaan, tapi soal ketaatan di tengah godaan. Yesus menegaskan bahwa mata adalah jendela, tapi apa? Hati adalah ruang tamunya. Saudara, retakan-retakannya harus dibenerin. Dan hari ini saudara datang setiap minggu, saudara datang ke hadirat Tuhan, saudara berdoa. Kenapa? Kita menunjukkan bahwa kita nggak mampu. Kita butuh Tuhan. Karena yang bisa betulin hati ini hanyalah kehadiran Tuhan. Dan kalau dibiarkan menetap, itu akan bertumbuh berakar.
Makanya Markus 7 ayat 20 sampai 23 jelas sekali berkata, apa yang keluar dari seseorang inilah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang. Ya. Seringkali pada waktu kita melihat orang jatuh di dalam dosa, kita salahin siapa? Ya. Wah, memang tuh sana laki-lakinya penggoda, oh perempuannya penggoda, sampai iblis disalah-salahin. Ya iblis emang bersalah sih. Cuma seringkali kita cari kambing hitam. Padahal sebenarnya kita nggak sadar, retakan rambut itu udah jadi akar. Dan kita biarin. Nggak pernah diberesin. Nggak pernah diberesin. Maka Tuhan bilang, semuanya datang dari dalam, dari hati orang. Timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang najis keluar dari dalam. Keinginan, craving, yang tidak terkendali. Seringkali adalah upaya jiwa kita untuk mencari kepuasan yang seharusnya hanya ditemukan di dalam Tuhan. Beberapa keinginan menjadi sangat tidak terkendali. Sehingga menjadi tindakan kekerasan dan kejahatan. Dan kita lihat banyak viral di berita-berita, di sosial media saat ini. Karena itu kalau saudara terus baca di Matius 5, ya, agak gori sedikit sih ayatnya. Kalau gitu cungkil mata, potong tangan, dan lain-lain sebagainya. Enggak kayak gitu maksudnya Tuhan itu dilakukan juga. Tapi Yesus sedang mengajarkan itu sebuah kejujuran dan pertobatan yang radikal. Ya. Nah melihat di atas, maka perlu lahirnya kesadaran kita akan kebutuhan mendalam akan pertobatan yang menyeluruh. Dan yang namanya penjagaan hati. Bukan hanya jaga perilaku lahiriah. Ya. Sama seperti retakan kecil yang luput dari pandangan. Alkitab memperingatkan kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, yuk baca sama-sama 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Karena jika hati nggak dijaga, maka terjadilah proses yang digambarkan. Sudah sedang membahas Yakobus ya. Yakobus 1 ayat 14-15 sempat disampaikan oleh Pastor Sam. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret oleh dan dipikat olehnya. Ya. Dosa emang enak saudara. Ada jemaat saya, dulu dia kena narkoba. Ya, sekarang benar-benar dipulihkan dan dilawat Tuhan, hidupnya benar-benar berubah. Dia bilang, Kak kalau gua tahu Roh Kudus lebih nikmat daripada narkoba, dari dulu gue gak pakai narkoba. Gitu. Kenapa? Seringkali dosa itu memikat kita. Ya, memuaskan daging kita. Dan katakan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. So bukan kayak drama series Indonesia ya, film Indonesia, ipar adalah maut. Enggak, dosa adalah maut saudara. Ya. Banyak banget, waduh, tiba-tiba bermuncullah topik-topik tentang ini. Ya. Dosa adalah maut. Dimulai dari apa? Keinginannya sendiri, lalu keinginan itu melahirkan dosa, dan dosa yang sudah matang itu melahirkan maut. So, come on church, jangan biarkan retakan keinginan itu menjadi maut dalam hidup kita semua. Amin. Kita dipanggil untuk melakukan yang namanya perubahan pikiran, metanoia. Bukan sekedar berkata kayak gini, saya salah bertindak. Itu biasa ngomong kayak gitu. Ya. Tapi kita harus bertumbuh dari sebuah kesadaran untuk jujur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, hati saya sedang mencari pemuasan di tempat yang salah. Tuhan, jangan biarkan hal ini menjadi akar dosa dalam hidup saya. Sebuah kesadaran untuk jujur di hadapan dosa. Agar apa? Agar kita tidak menormalkan hal yang salah. Ya. Jangan biarkan hal-hal yang salah menjadi sesuatu yang biasa dan wajar dan normal. Ada banyak hal di puluhan tahun yang lalu dianggap tabu, dianggap salah. Tapi di zaman sekarang itu dianggap baik, ya. Dianggap toleransi, diterima.
dan lain-lain sebagainya. Saya mau katakan banyak hal di dunia ini yang terdengarnya baik, tapi yang baik belum tentu benar. Karena kebenaran sejati yang membebaskan kita datangnya dari firman Allah, Roh Kudus. Amin. So jangan terpena atau jangan terlena dengan kebaikan-kebaikan yang dunia tawarkan. Dengan alasan toleransi, alasan kesetaraan dan lain-lain sebagainya. Karena dosa itu menjanjikan kepuasan, namun memberikan yang namanya perbudakan. Kristus menawarkan pengorbanan, namun memberikan kebebasan. Memang yang namanya korban memang gak enak, saudara. Sesuatu yang harus kita putuskan sendiri, sesuatu yang gak populer. Dan seringkali Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang tidak populer. Khotbah Yesus di atas bukit, ada sesuatu yang tidak populer. Orang Yahudi saat itu mengharapkan sesuatu yang kata-kata yang bisa membangkitkan semangat mereka untuk melawan. Tapi ternyata mereka mendapatkan hal-hal yang tidak populer. Tapi ini yang Yesus mau. Jangan terjebak dengan kebaikannya dunia. Jangan terjebak dengan dosa. Ya, menjadikan kepuasan, namun memberikan perbudakan. Tapi hari ini Kristus menawarkan sebuah undangan pembebasan. Tapi perlu pengorbanan. Seringkali harus bertentangan dengan keinginan craving kita. Ya. Tapi kita harus bisa berkata ya terhadap kebenaran dan tidak kepada dosa. Terus saudara tanya, Pastor gimana dong caranya untuk kita bisa menang terhadap hal ini? Pertama saudara, kita harus bisa membangun yang namanya kesetiaan sebagai respon penyembahan kita. Ya, membangun kesetiaan. Gimana dong membangun kesetiaan? Dalam bukunya The Meaning of Marriage, Timothy Keller berkata bahwa pernikahan adalah cerminan dari hubungan Kristus dan jemaat. Maka kesetiaan dalam pernikahan atau kemurnian buat saudara yang sedang melajang bukanlah sekedar etika sosial, melainkan sebuah tindakan penyembahan. So penyembahan bukan berarti soal musik kita nyanyi di gereja, angkat tangan, nyembah Tuhan, itu tok. Enggak. Tapi penyembahan adalah bagaimana kita membawa hidup kita sehari-hari sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ada ayat katakan membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, ada satu bentuk terjemahan, saya lupa, The Message Bible atau the Passion Translation, ya, itu pakai kata persembahan yang hidup adalah bring your ordinary life. Ya, terus dikasih penjelasan cara kamu membawa hidupmu sehari-hari. Cara kamu makan, cara kamu bicara, cara kamu bekerja, ya, itu dibawa sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Nah, untuk bisa kita membangun yang namanya kesetiaan, Common Church, saudara pertama-tama harus menyadari tentang hal ini. Tentang perjanjian versus kontrak. Ya, pernikahan, sekali lagi gambaran Kristus dengan jemaatnya, gerejanya, adalah bentuk perjanjian. Pernikahan buat saudara yang sudah menikah, pada saudara mengucapkan janji di hadapan gembala, jemaat, keluarga, dan di hadapan Tuhan, itu adalah bentuk perjanjian. Janji nikah saudara, bukan kontrak. Kontrak bersifat transaksional. Saya setia selama kamu menyenangkan. Kontrak adalah seperti transaksi bisnis. Saya akan memberikan ini selama kamu memberikan itu. Jika salah satu pihak gagal, kontrak batal. Saudara yang dalam bisnis mengerti banget hal ini. Tapi perjanjian bersifat pengorbanan. Ya, sekali lagi, perjanjian bersifat pengorbanan. Perjanjian adalah seperti janji Kristus kepada kita yang selalu berkata, aku setia karena Kristus telah setia kepadaku. Bahkan Yesus berkata, aku tetap setia di saat kamu masih berdosa. Ya. Saudara bayangkan ya, ada pasangan suami istri yang udah tua seperti ini. Saudara waktu ketemu menikah, saudara mungkin dalam kondisi yang sangat baik ya, dari segi penampilan dan lain-lain sebagainya. Tapi bayangkan kalau sudah lanjut usia, atau salah satu pasangan saudara mengalami yang namanya kecelakaan tragis, atau sakit dan lain-lain sebagainya. Wajahnya udah berubah total. Mungkin kena demensia, kehilangan ingatan. Tapi kalau hubungan mereka ini adalah kontrak, sang suami atau sang istri punya alasan untuk pergi karena apa? Produk yang ia dapatkan sudah tidak sesuai lagi.
Betul? Namun karena hubungan mereka adalah covenant, perjanjian, mereka berdua tetap di sana. Tetap memegang tangan satu dengan yang lainnya. Tetap bisa berkata satu dengan yang lainnya, aku tidak mencintaimu karena siapa kamu hari ini. Tapi aku mencintaimu karena janji yang kubuat di hadapan Tuhan. Jadi kesetiaan kita kepada pasangan bukan didorong oleh betapa menariknya mereka hari ini. Tetapi oleh betapa setianya Kristus memegang janji kepada kita saat kita sendiri tidak setia kepada Tuhan. Satu cerita dalam perjanjian lama yang luar biasa, Nabi Hosea disuruh menikah dengan seorang perempuan yang tidak benar, ya, perempuan tunasusila. Dan benar-benar Tuhan suruh kamu kejar dia. Dan ini sebuah gambaran yang luar biasa tentang Allah kita. Hosea 2 ayat 18, dalam sebuah kesimpulan dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam apa? Keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga engkau mengenal Tuhan. Gak pernah di sini pun disinggung tentang fisik. Tentang keadaan diri. Tentang kehancuran. Oh kalau kamu hancur, kamu gak layak. Aku enggak. Tapi inilah bentuk sebuah perjanjian. Aku akan terus menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan ini Tuhan lagi ngomong sama gerejanya. Siapa? Kita semua. Di saat kita nggak setia, Tuhan bilang, aku tetap akan menjadikan engkau mempelaiku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau mempelaiku. Bukan karena kita baik, karena kita kudus, kita rajin ke gereja, kita lakukan banyak hal, kita menyumbang dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan kata, aku akan tetap memanggil engkau mempelaiku, istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Dalam kesetiaan. Inilah gambaran Tuhan kita yang luar biasa. Amin saudara. Kesetiaan kita adalah pantulan dari janji Tuhan yang tidak pernah lari meninggalkan kita. Meskipun seringkali kita sebagai anak Tuhan berjinak secara rohani di hadapan Tuhan. Saudara, saya tulis di kesetiaan bukan hanya soal tidak adanya orang lain di ruang tidurmu. Tapi soal tidak adanya berhala di dalam ruang hatimu. Kita semua punya berhala-berhala sendiri dalam hati kita. Dan hari ini Tuhan memberikan sebuah kepada kita undangan pembebasan dan pemulihan. Bagaimana untuk bisa menjaga, membangun kesetiaan sebagai bentuk penyembahan kita? Jaga hati, jaga mata, dan jaga perjanjian. Ya, menjaga perjanjian. Ayub 31 ayat 1 katakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Kata menetapkan itu sebuah konsistensi, sebuah ketaatan di tengah godaan, sebuah ketaatan di tengah tantangan. Yang berarti aku telah menetapkan syarat. Sama kayak Daniel dan teman-temannya. Di saat akan menjadi PA-nya raja pada saat itu. Daniel katakan, aku lakukan semuanya, aku gak apa-apa. Belajar bahasa Babilonia, gak apa-apa. Didandanin kayak orang Babilonia, aku gak masalah. Semua yang lahiriah, aku gak masalah. Tapi Daniel katakan, aku menetapkan diriku. Tidak makan makanan raja. Karena buat apa? Menurut dia adalah sesuatu yang masuk di dalam hidupnya. Itu yang mempengaruhi, bukan sesuatu yang di luar. So kita harus belajar untuk berkata ya kepada kebenaran dan tidak kepada dosa. Belajar untuk menetapkan syarat. Memang gak enak. Ya. Memang gak enak. Tapi itulah bentuk pengorbanan. Ini bukanlah suatu aturan legalistik. Melainkan sebuah strategi perang untuk menjaga harta yang lebih berharga. Apakah itu? Hubungan kita dengan Allah. Dan juga hubungan kita dengan pasangan kita. Dengan orang tua kita. Dengan rekan-rekan kita. Ya. Jangan biarkan keinginan sesaat menghancurkan perjanjian yang kekal. Amin saudara. Dan untuk belajar menjaga kesetiaan. Membangun kesetiaan sebagai respon penyembahan. Saudara harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ini sebenarnya pesan-pesan yang saudara sering dengar. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19-20 dengan jelas berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Saudara, ayat di atas mengingatkan kita bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Kristus. Tadi kita nyanyi, darah Kristus yang luar biasa. Dan hal itulah yang menjaga kemurnian kita. Menjaga kemurnian adalah cara kita berkata, terima kasih Tuhan atas penebusanmu dalam hidupku. Sekali lagi, menjaga kemurnian adalah cara kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih atas setiap yang Engkau telah kerjakan atas kehidupanku. Kemurnian bukan sekedar tentang apa yang kamu hindari, tapi tentang siapa yang kamu kejar. Saudara membangun kesetiaan sebagai respon penyembahan. Saudara harus mengerti siapa yang saudara kejar. Keinginan daging muka atau tentang Dia yang memberikan hidupnya bagi saya dan saudara. Ya. Bukan tentang apa yang kita hindari, tapi tentang siapa yang kita kejar. Ada sebuah penelitian katakan kayak gini, kalau kita ingin menghilangkan kebiasaan buruk, bukan tiba-tiba cut kebiasaan buruk, tapi apa? Memperbanyak dan menambah kebiasaan baik kita. Ya, sama kayak saudara yang misalnya udah lama ngerokok misalnya, tiba-tiba disuruh cut ngerokok gitu kan, susah kan saudara? Ya. Tapi bagaimana untuk nge-cut ngerokok? Tambahkan kegiatan-kegiatan yang baik. Tanpa saudara sadari, tiba-tiba kehilanganlah kebiasaan yang buruk tersebut. Jadi nggak tersiksa. Dan Tuhan ngerti banget kita kayak apa. Makanya Tuhan bilang gitu, kejar aku. Ya. Zaman dulu ada film Indonesia kata kejarlah daku kau kutangkap gitu kan. Tugasnya cuma kejar Tuhan. Dan Yesus seperti Bapa yang kayak anak yang hilang ya. Dia nggak cuma nunggu buka tangan di tempat duduk. Enggak, dia kejar, dia lari. Dia tangkap anaknya. Tapi harus ada respon juga dari kita. Kita kejar dia. So, karena kita nggak mengejar kekudusan agar kita dikasihi Allah. Kita mengejar kekudusan karena kita sudah sangat dikasihi Allah. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa sudah dikasihi Allah? Ya, dikasihi Allah. Ya, saudara nggak mengejar kekudusan agar dikasihi Allah, tapi kita mengejar kekudusan karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Mari bangun kesetiaan sebagai respon penyembahan. Dan sekali lagi kita tahu bahwa kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu yang namanya kasih karunia Kristus. Amin. Sebuah kekuatan untuk berubah. So Common Church, mungkin ada di antara kita siang ini yang saat ini merasa hancur, penuh luka karena kegagalan masa lalu. Atau sedang terjebak dalam ikatan yang salah. Ya, baik kau menikah atau kau lajang. Tapi hari ini dengar baik sebuah undangan pembebasan dari Tuhan. Bahwa Injil bukan hanya untuk orang bersih. Injil adalah kekuatan untuk memulihkan yang kotor. Ya. Gereja, Common Church, saya suka sekali dengan tagline saudara. Saudara diterima apa adanya tapi tidak dibiarkan apa adanya. Ya. Sama seperti Yesus, dia menerima kita apa adanya. Tapi pada saat saudara mengejar Kristus, dia tidak akan membiarkan saudara jadi apa adanya. Ya. Injil bukan hanya untuk orang bersih. Injil adalah kekuatan untuk memulihkan yang kotor. Dan saya berdoa di tempat ini akan lebih banyak orang yang kotor masuk ke sini untuk dipulihkan dan dibersihkan. Amin. Saudara sebagai jemaat mula-mula di Common Church, saudara dengar hari ini 15 Februari, satu hari setelah Valentine. Ya. Kalau nanti saudara melihat ada banyak orang-orang yang menurut dunia, atau nggak usah menurut dunia, menurut orang-orang gereja, nggak layak, panggil mereka. Ingat waktu Tuhan Yesus bikin undangan untuk datang ke sebuah pesta, nggak ada yang mau datang kan? Tuhan bilang, paksa semua, datang masuk, gantiin baju mereka di dalam, ikut pesta. Ini harus jadi attitude saudara semua di Common Church. Jangan cuma jadi tagline, tapi benar-benar jadi gaya hidup saudara di gereja ini. Ya, so siap-siap sedia aja ketemu orang-orang yang mungkin nggak sesuai dengan kriteria banyak gereja di zaman sekarang. Karena mereka datang bukan untuk jadi kudus dulu, enggak. Tapi disinilah untuk dipulihkan. Saya ada jemaat satu, adik kelas saya. Dia seorang choreographer fashion, cukup terkenal di zaman dulu. Ya, badannya tinggi besar, ya, tinggi besar. Tapi dia pakai baju normal, ya, pakai baju normal. Tapi dia kukunya warna-warni, ya, panjang, manicure, pedicure, suka bawa tas cewek, ya.
Dan kalau ke gereja, badannya tinggi, dia suka duduk di nomor 2 dari depan. Sukanya di belakang saya. Dan kalau datang ke gereja, langsung datang. Semua mata pasti tertuju kepada dia. Bawa tas, masuk, duduk di depan. Kalau nyembah Tuhan, semua jari-jarinya di belakang ini, wah, kelihatan semua gitu kan. Saya cuma berdoa, Tuhan bukan biar dianya, gimana tapi Tuhan biarin jemaat PIC bisa terima dia. Gitu kan. Nah satu hari, tiba-tiba dia datang ke gereja, bersih nih. Kuku jari dan tangannya. Saya pikir, wah bertobat nih. Karena saya nggak pernah ngelarang dia, saya nggak pernah bilang, kamu kalau ke gereja, hapus semuanya ya, ini. Enggak. Saya biarin aja, gitu kan. Saya biarin aja. Tiba-tiba hilang, saya pikir, wah udah bertobat nih, gitu kan. Deket-deket Imlek, tiba-tiba datang satu hari Minggu, di deket-deket kayak mau Imlek ini, dia datang, Mon, dia panggil saya cuma nama aja, Raymond, gitu kan. Kasih pacoy. Tiba-tiba ininya merah dan gold, bawahnya hijau dan orange. Dia bilang, jeruk mandarin sama tampion gitu kan. Saya bilang, ya Tuhan, gue pikir dia udah, enggak kemarin, gue pikir lu udah nggak mau pakai, enggak kemarin lagi istirahatin kuku biar sehat gitu kan. Ya, tapi saya sangat percaya firman Tuhan dan Roh Kudus itu punya kekuatan mengubah seseorang, amin. Bukan kita, bukan peraturan, bukan apapun. Ya. Dan 1 tahun setelah itu, tiba-tiba dia datang sama saya. Mon, gue udah berdoa lama nih, minta Tuhan ubahkan saya. Tapi gak berubah-berubah juga gue. Dia bilang, aku tahu aku harus mengambil sebuah tindakan. Action. Terus dia bilang, oke, mulai tahun depan, aku gak mau pakai kuku gue hiasan-hiasan lagi, aku gak mau pakai. Aku mau mencoba untuk berubah. Terus aku bilang, bukan gue yang suruh lu ya, gitu kan. Ya, Tuhan yang suruh lu ya, gitu kan. Iya, Tuhan yang suruh gitu kan. Tapi kalau sekali-sekali pas gue lagi show, gue pakai gak apa-apa ya Mon ya. Ya terserah lu, gue bilang gitu kan. Yang penting hati lu udah menetapkan, gue bilang gitu. Ya. Dan kita percaya, biarkan orang-orang yang datang itu dibersihkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, amin. Ada banyak hal. Ada banyak kesaksian di PIC dengan apa yang kami coba bangun di gereja. Dan saya rasa ini juga dibangun di Common Church. Sudah harus siap dulu. Jangan sampai saudara jadi hakim buat orang tersebut juga duluan. Biarin. Kau perlu orang yang sudah paling gak sangka bisa bertobat, bawa ke gereja. Gak usah bawa ibadah dulu, ngopi aja dulu di sela depan gitu kan. Bagi-bagi firman Tuhan, ngopi aja dulu gitu kan. Ya. Coffee, kemarin saya posting di sini ya, coffee. Christ offer forgiveness for everyone, everywhere. Wah. So the power of coffee, yes. The power of coffee. Oke, ajak kopi aja ya. Ajak bergaul, bangun hubungan. Dan biarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang mengubah hidup mereka. Amin, saudara. Head Lambert dalam Finally Free katakan, menekankan bahwa kita tidak menjadi bebas hanya dengan mencoba lebih keras. Tapi dengan memandang keindahan Kristus yang lebih besar dari daya tarik dosa. Amin. Sekali lagi, kita tidak menjadi bebas hanya dengan mencoba lebih keras. Tapi dengan memandang keindahan Kristus yang lebih besar dari daya tarik dosa. So, POV saudara harus mulai berubah sekarang. Ya. Jangan berusaha lebih keras. Ya, membangun kebiasaan yang baik boleh. Baik, datang ke gereja, ibadah, pelayanan, it's a must. Tapi belajar untuk melihat keindahan Kristus yang jauh lebih besar. Sudah pernah lihat gambar ini, mobil yang rusak? Ditemukan di gudang tua, tertutup debu tebal, berkarat, dan mesinnya mati total. Kebanyakan orang hanya melihat rongsokan ini yang tidak berguna. Namun oleh seorang ahli restorasi yang bisa melihat potensi, dia bisa melihat sebuah mahakarya. Ia tidak menghakimi mobil itu karena karatnya. Ia justru mulai bekerja membersihkannya, mengganti mesinnya, dan mengecatnya ulang dengan teliti. So banyak dari kita datang ke gereja dengan perasaan seperti mobil rongsokan ini. Penuh karat karena rahasia gelap yang hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kecanduan, kegagalan masa lalu. Tapi hari ini, kasih karunia Tuhan tidak berkata bersihkan dulu karatmu baru temui aku. Kasih karunia berkata biarkan aku memilikimu dan aku yang akan merestorasimu. So bagi saudara yang hari ini datang ngerasa seperti rongsokan yang penuh karat dan dosa. Puji Tuhan saudara ada di tempat yang tepat. Ingat,
Janji dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So common church, Tuhan sebagai ahli restorasi tidak sedang menambal hidup saudara. Tidak sedang menambal hidup lama saudara. Tapi ia memberikan hidup yang baru, amin. Dan bagi setiap kita, bagi setiap dosa yang telah kita akui. Makanya Tuhan yang kita sebut itu luar biasa. Ya. Waktu dia menggambarkan bagaimana pengampunan dan besarnya karya dia. Dia gak cuma bilang, aku mengampuni kamu. Ya, Pemazmur makanya setinggi-tingginya langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. So common church, saudara gak didefinisikan lagi oleh kegagalan masa lalu saudara. Tapi saudara semua didefinisikan kembali oleh restorasi Kristus. Amin. Dengar baik, Yesus tidak hanya mengampuni masa lalu Anda. Ia sedang memberikan mesin yang baru. Apa itu? Roh Kudus. Sehingga Anda bukan lagi didorong oleh nafsu atau craving yang salah. Melainkan dipandu oleh kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dan saya tulis di sini, restorasi Kristus itu bukan moralisme yang berujung kepada legalistik. Yang berkata, berusaha saja lebih keras supaya Tuhan sayang sama kamu. Bukan. Restorasi Kristus bukan antinomianisme yang membuat saudara jadi liberal, yang berkata berbuat dosa aja. Karena diselamatkan Tuhan pasti ampuni. Tapi restorasi Kristus adalah transformasi. Katakan sama saya, transformasi. Ya. Di mana ada kasih karunia Tuhan yang mendidik kita meninggalkan kefasikan. Kata mendidik bukan sesuatu yang langsung jadi instan. Ya. Zaman sekarang semuanya instan, kopi instan, bami instan, semuanya instan. Jadi murid Kristus gak pernah instan. Ada proses. Maukah sudah di-disciple, dididik oleh Tuhan? Titus 2 ayat 11-12 katakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi kita. Dan kalau kita menerima didikan Tuhan, kita menerima firman Tuhan dan Roh Kudus, dikatakan dia akan membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskannya bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Wow, saudara, kita umat kepunyaan Tuhan. Ciptaan baru yang di dalamnya tidak ditulis made in Common Church, made in Malang, no. Tapi sebagai ciptaan baru Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. Amin. Tertulis. Dan Allah telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita hidup kudus melalui Roh Kudus. Tapi ingat, ia juga menuntut ketaatan yang sungguh-sungguh dari pihak kita. Seringkali kita berdoa memohon kemenangan atas dosa yang menjerat kita, betul? Padahal yang sebenarnya kita butuhkan adalah sebuah pertobatan dari ketidaktaatan yang kita biarkan. Ingat retakan rambut tadi. Dosa menjadikan kebebasan, tetapi membawa belenggu. Kasih karunia tampaknya membelenggu kita di dalam ketaatan, namun di sanalah kita menemukan kebebasan yang sejati. So hari ini ada undangan pembebasan buat kita semua hari ini, termasuk buat saya dan saudara. Berapa banyak kita mau menerima undangan pembebasan dan mengalami yang namanya kebebasan yang sejati. Timotius Keller katakan Injil adalah ini. Kita jauh lebih berdosa dan cacat daripada yang pernah kita yakini. Tapi pada saat yang sama, kita jauh lebih dikasihi dan diterima di dalam Yesus Kristus daripada yang pernah kita bayangkan. Seringkali orang Kristen pakai ayat ini ya, Tuhan memberikan pada kita lebih daripada yang kita pikirkan, kita doakan dan kita bayangkan ya. Seringkali kita pakai itu untuk apa? Konotasi hanya berkat aja. Tapi saudara bisa melihat keindahan yang jauh lebih besar yang gak pernah engkau bayangkan. Kita jauh lebih berdosa dan cacat daripada yang kita pernah yakini. Tapi pada saat yang sama, kita jauh lebih dikasihi. Engkau lebih dikasihi. Makanya anak yang hilang bukan cuma si bungsu. Si sulung juga anak yang hilang, lebih hilang malahan. Ya. Lebih hilang. Dan pada waktu bapaknya menyambut dia,
Dia menerima sesuatu yang gak pernah dia bayangkan. So, come on church, Kristus adalah sumber pengampunan bagi kita yang jatuh. Dan kekuatan bagi saudara semua yang hari ini datang dengan pergumulan masing-masing. Ya. Saudara gak usah mungkin ngaku-ngaku dosa depan umum, yang penting saudara ngaku dosa depan Tuhan dulu. Ya. Tuhan kasih kekuatan buat kita semua yang bergumul. Dan hari ini jika engkau percaya kepada berita Injil Kristus, tentang apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita. Simple aja hari ini. Apa yang saudara lakukan meresponi pesan firman Tuhan hari ini? Ada 4 hal. Saudara yang penting pertama, jujur di hadapan Tuhan. Belajar jujur di hadapan Tuhan. Karena gak satupun dari kita yang ada di sini yang kebal dari godaan. Ya, kesadaran bahwa kita semua tidak ada yang suci dan sempurna, itu membuktikan betapa rusaknya kita di hadapan Allah kita yang kudus dan suci. Langkah kedua, terima kasih karunia. Gratis. Ya. Gak pernah dipaksa. Tuhan gak pernah maksa. Gak kayak gereja yang suka maksa-maksa. Ya. Gereja baik ya saudara ya. Maksudnya please. Don't get me wrong ya. Oke. Tapi kebanyakan lebih suka maksanya daripada nerimanya. Kasih Kristus besar untuk mengampuni dan memulihkan. Menghapus keputusasaan dan memberikan harapan bagi kita yang sudah jatuh. So terima. Tugas saudara cuma apa? Jujur, terima. Ya. Terus saudara terima, mengucap syukur. Ya. Jangan komplain, bersyukur. Ya. Saat kita menyadari betapa besarnya kita dikasihi meskipun kita berdosa. Kita tidak lagi ingin mengkhianati kasih itu dengan mengikuti nafsu kita yang salah. Tapi hari ini kita memilih untuk setia. Ya. Memilih untuk menjaga covenant tersebut sebagai respon penyembahan kita. So hari ini, come on church, datang jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih karunia, bersyukur, dan belajarlah untuk setia di hadapan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya tulis di bagian akhir bahwa kemurnian sejati tidak lahir dari ketakutan akan hukuman, tapi dari kekaguman akan kasih karunia. Amin saudara. Kita harus menikmati hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Dan saya mau katakan, menjadi murid Yesus adalah hal yang paling berbahagia. Ada hal yang paling luar biasa yang bisa kita alami dalam hidup kita sebagai di dunia ini. Waktu cerita-cerita dengan Pastor Sam kemarin, ditanya, yakin benar ya waktu jadi gembala? Aku bilang gak yakin-yakin amat sih waktu start 10 tahun yang lalu. Tapi pada waktu melihat hidup orang berubah. Ya, dan pelayanan dipercayakan Tuhan kepada saya dan istri. Itu kayak satu engine, kayak satu bensin yang, dan juga sebuah afirmasi bahwa apa yang langkah yang kami lakukan, langkah iman kami lakukan itu benar. So hari ini, saudara semua, saudara jadi jemaat mulai perintis di gereja ini. Pastor Sam, Grace, ya, and all of you, gitu kan. Hari ini aku berdoa, kita semua berdoa biar saudara benar-benar membangun suatu bentuk persekutuan umat Tuhan yang berbeda, ya, di mana selalu membangun bukan suatu ketakutan, tapi suatu kekaguman akan kasih karunia. Bawa orang bukan kepada gerejamu, bukan kepada dirimu, tapi bawa orang kepada Kristus yang mengubahkan. Tapi hari ini belajar untuk jujur, terima, ya, bersyukur, dan berkata Tuhan, aku mau setia kepada Engkau. Saya boleh berdoa buat saudara, saudara boleh tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Tuhan Yesus, hari ini hamba telah selesai berbicara. Dan biarlah firman dan Roh Kudus terus berbicara kepada hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, kami tahu kami semua manusia yang gak punya kemampuan dan kekuatan untuk menjaga kemurnian dan kesetiaan. Hari ini kami mau berkata kami perlu Engkau, Yesus.
Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Banyak tantangan, godaan yang ada di sekitar kami Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus dan firman-Mu boleh terus memerintah dalam hati dan pikiran kami. Menaklukkan kami Tuhan. Membuat kami melihat bahwa kesetiaan dan kemurnian membangun hidup yang berkorban, berjalan sesuai kehendak firman adalah satu hidup yang menyenangkan Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati keindahan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan, kesetiaan-Mu jauh lebih besar, lebih dalam dari setiap rayuan godaan dunia ini Tuhan. Hari saat kami menutup mata kami, Tuhan melihat keadaan hati dan hidup kami semua satu persatu Tuhan. Kami mau belajar jujur di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau terima kasih karunia-Mu Tuhan yang besar. Kami mau bersyukur buat setiap apa yang sudah Kau lakukan buat hidup kami. Dan biarlah kami jadi murid-Mu Tuhan. Belajar setia. Mau dididik di dalam kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah. Tapi biarlah kami mau menetapkan langkah kami Tuhan. Untuk bertumbuh, berakar, kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah dunia boleh melihat Engkau lewat hidup kami. Lewat kehidupan pernikahan kami. Lewat anak-anak kami. Lewat hubungan kami baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun Tuhan area hidup ini. Biarlah hidup kami jadi kesaksian tentang betapa besarnya Engkau. Dan bukan tentang kami. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini sebelum saya kembalikan pada Pastor Sam, saya ingin kita semua belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau gak keberatan sudah boleh mengangkat tangan saudara. Dan biarlah pujian ini jadi bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan hari ini. Nyanyikan bukan karena engkau tahu lagu ini, tapi nyanyikan sebagai bentuk ucapan syukur, penyembahan, dan doa saudara. Dan pernyataan bahwa hanya dekat dengan Tuhan, hanya bersandar kepada Tuhan, kita dapatkan kekuatan untuk hidup setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Kalau pada pagi siang hari ini kami datang, mungkin kami merasa Tuhan kami gak pernah layak di hadapan-Mu. Tapi biarlah firman pada hari ini, kabar baik Injil ini meyakinkan kita semua bahwa memang kita orang yang jauh lebih berdosa daripada yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Tetapi kabar baik Injil juga menyatakan bahwa kita jauh lebih dikasihi, kita diterima oleh kasih Kristus yang jauh melampaui dari apa yang pernah kita bayangkan, pikirkan tentang sebesar apa kasih Kristus itu. Dan itu sudah dia buktikan di kayu salib untuk mati bagi kita. Bukan karena kita layak, bukan karena ketika kita baik, tapi ketika kita masih berdosa. Dan biar itu sudah cukup untuk meyakinkan kita pada pagi siang hari ini bahwa benar Yesuslah sumber pengharapan kita dan Dialah adalah penyelamat, juru selamat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami tidak menganggap murah karya pengorbanan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Dan biarlah itu menjadi kekuatan kami Tuhan. Untuk kami dapat setia mengiring-Mu. Untuk kami dapat menjaga kekudusan dalam hidup kami. Untuk kami dapat menjadi orang-orang yang taat. Melakukan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak menjadi pendengar saja, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa juga buat Pastor Raymond yang sudah menyampaikan kabar baik Injil kepada kami semuanya Tuhan. Ucap syukur atas karya-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah
Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu ini, Engkau yang setia dalam pelayanan sepanjang 12 tahun ini Tuhan Yesus. Engkau yang terus pakai Tuhan. Biarlah melalui PIC, melalui penggembalaan Pastor Raymond, banyak jiwa-jiwa yang akan dapat semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa jiwa-jiwa yang mungkin ditolak di luar sana, tapi di dalam keluarga PIC mereka diterima, mendapat suatu keluarga baru. Dan biarlah semuanya yang dikembalakan oleh Pastor Raymond benar-benar jadi garam dan terang dimanapun mereka Engkau tempatkan berada Bapak. Berkati keluarganya semuanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas keberadaan Pastor Raymond yang bagian firman Tuhan pada kami pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa sembahyang kami. Kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.